warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Eti Guniati MPD, mengajar Bahasa Indonesia dari SMK Islamiyah Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Baiklah, saya akan membahas materi tentang bijak menelusuri nilai kehidupan. Materi yang saya angkat di sini adalah mengidentifikasi makna kata dalam teks hikayat. Sebelum ke pemaparan yang lain, pertama itu adalah definisi hikayat. Hikayat menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bahwa hikayat itu adalah merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat tersebut. Hikayat biasanya dibaca sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Hikayat biasanya berisi kisah tentang ketakjuban, keajaiban, ataupun kehebatan seorang tokoh, serta keanehan dan mukjizat yang dialami tokoh tersebut dalam tokoh utama. Yang kedua adalah karakteristik hikayat. Berdasarkan pengertian teks hikayat tersebut dapat dirumuskan karakteristik teks hikayat sebagai berikut. 1. Bersifat rekaan atau imajinatif atau imajinasi. Imajinasi tersebut adalah diolah atau ditulis sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran cerita yang utuh. Tokoh, latar, dan jalan cerita dikisahkan seolah-olah berdasarkan cerita yang benar-benar terjadi. Yang kedua adalah mengandung kemustahilan. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat dinalar. Hikayat mempunyai ciri kemustahilan dari segi cerita. Yang ketiga adalah anonim. Anonim di sini artinya tidak diketahui secara jelas siapa pengarangnya, orang mana, itu disebut anonim. Nah, yang keempat adalah istana sentris. Cerita di dalam hikayat seringkali berlatar kerajaan atau istana sentris. Kisah yang diceritakan pun pada umumnya berpusat pada lingkungan kerajaan. Itu yang dikatakan istana sentris. Misalnya bagaimana baik dan bijaknya seorang raja, kemudian putri-putri raja, dan dayang-dayang di kerajaan tersebut. Nomor 5 adalah statis. Hikayat biasanya berisi cerita yang hampir sama. Ceritanya cenderung tidak berkembang. Itu yang dikatakan statis, karena hanya berpusat pada kehidupan istana atau kerajaan. Membandingkan unsur pembangun teks hikayat dengan cerpen. Unsur pembangun teks hikayat dibagi dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerita hikayat tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang di luar dari cerita tersebut. Contoh, siapa pengarangnya, bagaimana sosial budaya pengarangnya, kemudian dari mana pengarang itu tersebut. Itu yang dikatakan unsur ekstrinsik. Nah, sekarang ada lagi unsur pembangun karya sastra hikayat. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Contohnya adalah 1. Tema, 2. Alur, 3. Latar, 4. Tokoh beserta penokohannya atau karakteristik di dalam tokoh tersebut. Berikutnya adalah sudut pandang atau point of view. Kemudian ada gaya bahasa serta amanat. Baik, saya akan paparkan sedikit tentang apa itu tema. Tema adalah pokok pikiran dasar yang ada di dalam hikayat tersebut. Alur itu artinya jalan cerita. Alur itu dibagi menjadi alur maju, ada alur mundur,
dan alur campuran. Di dalam cerita itu bisa alur maju dulu, bisa juga berproses kepada alur mundur. Itu dikatakan alur campuran. Kemudian ada latar. Latar dibagi 3, ada latar waktu, ada latar tempat, dan latar suasana. Berikutnya adalah tokoh. Tokoh artinya para pemain. Kalau di sini adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam teks hikayat tersebut beserta dengan karakteristiknya atau sifat yang dimiliki oleh si tokoh tersebut. Berikutnya adalah sudut pandang. Artinya posisi pengarang dalam sebuah hikayat tersebut. Ada gaya bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut. Terakhir adalah amanat. Artinya amanat itu bisa dikatakan pepatah atau wejangan oleh penulis kepada para pembaca. Itu yang dikatakan amanat. Baik, materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.